memulai pengantar forum rilis media Aliansi Akademisi untuk Kinipan ini dengan mencoba setback kembali, membaca memori Van Tullichting di dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian menghasilkan salah satu perubahan di pasal 18B ayat 2, yang secara eksplisit konstitusi sudah menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Kendatipun kemudian premis ini mesti disertai dengan premis khusus yang mensyaratkan pengakuan itu dengan kategori tertentu. Ada 4 kualifikasi atau syarat yang ditetapkan di dalam makna pasal 18B ayat 2 itu sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diatur di dalam undang-undang. Begitupun dengan berbagai macam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi ya, yang mengurai atau menguji konstitusionalitas dari pasal 18B ayat 2 yang khususnya menyangkut bagaimana kemudian tanggung jawab dan kewajiban negara memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat. Ada beberapa putusan MK yang kemudian dijadikan sebagai jurisprudensi atau dasar bagaimana kemudian upaya perlindungan dan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat itu harus diberikan tanpa syarat oleh negara. Putusan 31/2007, kalau masih ingat, adalah putusan pertama kali Mahkamah Konstitusi yang kemudian membuat kualifikasi atau penjelasan lebih rigid terhadap syarat-syarat pengakuan masyarakat hukum adat. Putusan 31/2007 ini menyangkut pengujian terhadap Undang-Undang Pembentukan Kota Tual. Nah, ini kemudian dasar yang dijadikan sebagai ratio desinendi di dalam putusan-putusan MK yang lain. Putusan MK 138/2015, putusan MK 55 tahun 2010, yang 2 putusan ini menguji mengenai Undang-Undang Perkebunan, termasuk juga putusan MK yang berkaitan dengan pengujian terhadap Undang-Undang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang keseluruhan putusan-putusan MK ini memberikan penafsiran terhadap bagaimana kemudian tanggung jawab negara melindungi dan memberikan pengakuan sepenuhnya terhadap masyarakat hukum adat. Nah, persoalannya kemudian muncul kalau kita tarik ke dalam konteks masyarakat hukum adat Laman Kinipan, satu komunitas adat yang berada di Desa Kinipan, Kecamatan Batangkawah, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, maaf. Begitu rumitnya proses pengakuan yang diberikan oleh negara melalui pemerintah setempat terhadap masyarakat hukum adat Laman Kinipan. Kalau berdasarkan data misalnya, sebenarnya proses identifikasi terhadap wilayah adat sudah dilakukan oleh warga atau masyarakat hukum adat Laman Kinipan, di mana proses ini dilakukan melalui registrasi berdasarkan Badan Registrasi Wilayah Adat atau BRWA, yang menetapkan bahwa wilayah adat Laman Kinipan itu seluas 16.132 hektar. Tetapi kemudian dinamika perkembangan masyarakat, terutama masuknya modal ke dalam lingkungan masyarakat Laman Kinipan, berdasarkan data kawan-kawan di Walhi misalnya, itu sudah ada sekitar 4.541 wilayah adat Laman Kinipan yang disebut oleh masyarakat Laman Kinipan dicaplok oleh salah satu perusahaan sawit yang izinnya diberikan oleh negara, dalam hal ini PT Sawit Mandiri Lestari. Nah, ini tidak hanya memunculkan pencaplokan lahan yang diklaim sebagai wilayah adat masyarakat Laman Kinipan, tetapi juga memunculkan berbagai macam persoalan sosial. Ada konflik adu domba antara masyarakat secara horizontal, ada kemudian upaya kriminalisasi terhadap masyarakat Laman Kinipan. Kalau data yang kita peroleh ada sekitar 6 orang, termasuk ketua komunitas masyarakat hukum adat Laman Kinipan, Pak Effendi Bohing, di tahun 2020 juga dijemput paksa, ditahan dan ditangkap. Ini adalah upaya-upaya kriminalisasi yang muncul dikarenakan adanya konflik antara masyarakat dengan perusahaan sawit. Padahal kalau kita lacak sebenarnya salah satu putusan MK di putusan MK 55 tahun 2010 itu menyebutkan bahwa sebenarnya
jauh sebelum izin itu dikeluarkan oleh negara, harusnya ada proses identifikasi dan pengakuan terlebih dahulu terhadap masyarakat hukum adat. Nah, ini yang jadi problem kemudian di dalam upaya masyarakat adat hukum adat Laman Kinipan memperjuangkan hak-hak tradisionalnya. Di sisi lain juga ada problem dengan regulasi kita ya. Ada problem regulasi yang tumpang tindih antara satu sektoral dengan sektoral yang lain. Misalnya proses pengakuan masyarakat hukum adat Laman Kinipan, kalau basisnya adalah basis administratif misalnya, ada ketentuan yang diatur di dalam Permendagri 52/2014 tentang tata cara atau pedoman pengukuhan dan pelindungan masyarakat hukum adat, tetapi di lain sisi secara sektoral juga proses pengakuan dan penetapan atau tata caranya secara teknis itu juga diatur di dalam Permen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Permen LHK P17 2020. Jadi ada semacam tarik-menarik antara sektoral yang implikasinya itu justru berdampak kepada proses birokratisasi di dalam upaya penetapan masyarakat hukum adat Laman Kinipan oleh pemerintah setempat. Nah, ini yang memunculkan berbagai macam konflik-konflik sosial yang sebenarnya tidak hanya pada aspek masyarakat adatnya saja. Kalau rencana awal kami sebenarnya justru forum ini akan kita buat sebagai forum ilmiah dalam bentuk eksaminasi publik ya, yang sedianya akan kita buat, tetapi karena memang membutuhkan resource yang cukup panjang, waktu yang cukup panjang, makanya kemudian kita mendahulunya dengan rilis media. Nah, rencana eksaminasi publik juga yang akan kita lakukan sebenarnya dari berbagai macam sudut pandang ya. Ada sudut pandang sosial, ekonomi politik, sosioantropologi, konflik tenurial, termasuk juga aspek korupsi di dalam kasus-kasus yang menjadi dinamika masyarakat hukum adat Laman Kinipan. Nah, saya pikir itu sebagai pengantar, intinya kami aliansi akademisi untuk Kinipan itu ingin berusaha membongkar pola pikir negara yang selama ini cenderung formalistik, yang seolah-olah pengakuan terhadap masyarakat hukum adat, salah satunya adalah masyarakat hukum adat Laman Kinipan, itu hanya akan dilakukan atau hanya diberikan negara ketika proses formil itu terlebih dahulu dilakukan. Padahal putusan-putusan MK yang saya sebutkan tadi, 138/2015, 55/2010, putusan MK 31 tahun 2007 dan lain sebagainya, berbagai macam putusan-putusan itu menyebutkan bahwa kendati pun belum ada proses formal pengakuan oleh negara, bukan berarti kemudian keberadaan atau eksistensi masyarakat adat betul-betul dinafikan dalam dinamika perkembangan masyarakat kita hari ini. Jadi kami berkumpul untuk bersepakat memberikan dukungan, memberikan sokongan, solidaritas terhadap Laman Kinipan, bahwa masyarakat adat Laman Kinipan termasuk juga masyarakat hukum adat yang mengalami problem serupa, ya kami memberikan dukungan dan berharap bahwa dukungan ini bisa menguatkan proses perjuangan masyarakat hukum adat Laman Kinipan. Saya pikir itu sebagai pengantar. Selanjutnya mungkin saya akan persilahkan ke beberapa kawan-kawan yang ada di dalam forum ini untuk memberikan uraian-uraian singkatnya, mungkin paling maksimal 5 menit saja.